Dahulu kala, di Provinsi Tanggo, tepatnya di desa nelayan Mizunoye di pinggir pantai Jepang, hiduplah seorang nelayan muda bernama Urashima Taro. Sejak kecil ia sudah belajar melaut dari ayahnya dan kini ia telah menjadi nelayan yang lebih ahli daripada sang ayah. Setiap harinya ia mampu menangkap lebih banyak bonito dibandingkan nelayan-nelayan lainnya. Meskipun ia nelayan yang sangat pintar, di desa tempat tinggalnya ia lebih dikenal sebagai nelayan yang baik hati. Ia tidak suka menyakiti sesama makhluk hidup, baik besar ataupun kecil. Ketika ia masih kecil, anak-anak lain sering mengejeknya karena ia tidak pernah mau ikut serta menangkap dan menyiksa hewan. Ia malah berusaha menyelamatkan hewan-hewan malang itu dari siksaan anak-anak nakal. Di suatu sore, ketika ia baru saja pulang melaut, ia melihat sekelompok anak sedang mengurumuni sesuatu. Mereka berbicara dengan penuh semangat dan suara yang kencang karena kegiatan yang sedang mereka lakukan. Shimataro menghampiri kerumunan anak itu dan tampaklah seekor kura-kura yang sedang menjadi korban bulan-bulanan anak-anak itu. Dua orang anak menarik kaki kura-kura itu berlawanan arah. Seorang lagi memukul dengan batang kayu dan seorang lagi memukul cangkang kura-kura itu dengan batu. Urashima Taro merasa kasihan pada hewan malang itu dan berkata pada mereka, "Hei, dengar anak-anak. Kura-kura yang malang itu akan segera mati jika kalian terus menyiksanya seperti itu." Anak-anak itu tidak menghiraukan teguran Urashima Taro dan terus menyiksa hewan malang itu. Kemudian anak yang tertua dan yang merupakan pemimpin dari mereka menjawab, "Siapa peduli jika hewan ini mati atau hidup? Kami tidak." dan mereka pun memperlakukan hewan malang itu lebih kejam dari sebelumnya. Urashima Taro berpikir sejenak, memikirkan bagaimana caranya membujuk anak-anak ini agar mau memberikan kura-kura itu padanya. Lalu ia tersenyum ramah pada anak-anak itu dan berkata, "Aku yakin kalian adalah anak-anak yang baik. Bolehkah kalian memberikan kura-kura itu padaku? Aku sangat menginginkannya." "Tidak, kami tidak akan memberikannya padamu. Kamilah yang menangkap kura-kura ini." Memang benar, tetapi aku tidak memintanya dengan cuma-cuma. Aku akan memberikanmu sejumlah uang. Dengan kata lain, paman akan membeli kura-kura itu dari kalian. Coba pikirkan baik-baik. Kalian dapat membeli barang-barang yang kalian suka dengan uang ini. Sedangkan kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dari kura-kura itu. Lihatlah betapa baiknya kalian semua mendengarkan paman berbicara. bujuk Urashima Taro sambil mengangkat koin-koin berlubang yang digantung pada seutas tali. Sesungguhnya mereka bukan anak yang jahat. Mereka hanya nakal dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan bujukan yang begitu ramah dan manis, anak-anak itu pun luluh dan setuju untuk menjual kura-kura itu pada Urashima Taro. "Baiklah, Paman. Kami akan memberikan kura-kura ini padamu jika Paman mau memberi kami uang." Kata si anak tertua sambil menyodorkan kura-kura pada Urashima Taro. Urashima mengambil kura-kura itu dan memberikan sejumlah uang, kemudian mengamati mereka berlari dan menghilang dari pandangan. Lalu Urashima mengangkat kura-kura itu dan sambil berjalan ia berkata, "Oh, sungguh malang nasibmu. Tenanglah, sekarang kau aman. Orang-orang mengatakan bangau dapat hidup selama 1000 tahun, tetapi kura-kura dapat hidup selama 10.000 tahun. Kau adalah makhluk hidup yang memiliki usia terpanjang di dunia ini. Hampir saja hidupmu yang berharga itu terpotong oleh anak-anak nakal itu. Untung saja aku lewat dan sempat menyelamatkanmu. Sekarang, aku akan memulangkanmu ke laut. Jangan sampai tertangkap lagi, karena mungkin tidak akan ada yang menyelamatkanmu lain kali." Lalu ia melepas kura-kura itu ke laut dan mengamatinya berenang menjauh. Pagi harinya, seperti biasa Urashima kembali berangkat melaut dengan perahunya. Cuaca begitu cerah dengan langit yang biru disertai kabut musim panas yang lembut. Urashima mendorong perahunya sambil melamun, lalu naik ke atas perahu. Tidak terasa ombak telah membawa perahunya melewati perahu-perahu nelayan lainnya, meninggalkan mereka jauh di belakang
dan hanyut semakin jauh di perairan yang biru itu. Entah mengapa hari itu ia merasa begitu bahagia. Di tengah lamunannya, tiba-tiba ia mendengar suara yang memanggil-manggil namanya. Urashima, Urashima. Dia berdiri dan melihat ke segala arah, berpikir bahwa mungkin saja salah satu perahu lain telah menyusulnya. Tetapi tidak ada satu perahu pun di sana. Ia sangat yakin telah mendengar suara yang sangat lembut dengan jelas memanggil-manggil namanya. Kemudian ia kembali melihat ke segala arah dan menyadari ada seekor kura-kura di samping perahunya. Ia kembali terkejut melihat kura-kura itu tidak lain adalah kura-kura yang telah ia selamatkan kemarin. Nah, Tuan Kura-kura, apakah kau yang baru saja memanggil namaku? Tanya Urashima. Kura-kura menganggukkan kepalanya beberapa kali dan berkata, Iya, benar. Kau telah menyelamatkan hidupku, dan aku datang untuk mengucapkan terima kasih dan untuk memberitahumu betapa bersyukurnya aku atas kebaikanmu terhadapku. Wah, kau sangat sopan. Naiklah ke perahuku. Aku akan menawarimu rokok. Tapi karena kau adalah kura-kura, kau pasti tidak merokok. Nelayan muda itu menertawakan leluconnya sendiri. Hehehe, sake adalah minuman favoritku, tapi aku tidak peduli dengan tembakau. Sayang sekali di perahuku tidak ada sake untuk kutawarkan padamu. Tetapi datanglah dan jemur punggungmu di bawah sinar matahari. Kura-kura selalu menyukainya, bukan? Nelayan muda itu membantu kura-kura naik ke perahu. Setelah saling bertukar pidato pujian, kura-kura berkata, Apakah kau pernah melihat ringgin Istana Raja Naga Laut, Urashima? Nelayan itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, Tidak pernah. Tahun demi tahun, laut telah menjadi rumahku. Tetapi meskipun aku sering mendengar tentang kerajaan Raja Naga di bawah laut, aku belum pernah melihat tempat yang indah itu. Jika memang ada, tempat itu pastilah sangat jauh. Benarkah begitu? Kau belum pernah melihat Istana Raja Laut? Maka kau telah melewatkan salah satu pemandangan paling indah di seluruh alam semesta. Letaknya memang jauh di dasar laut, tetapi jika aku membawamu ke sana, kita akan segera mencapai tempat itu. Jika kau mau, aku akan memandumu. Ah, Tuan Kura-kura, kau baik sekali. Tentu saja aku ingin pergi ke sana, tetapi aku hanyalah manusia biasa yang tentunya tidak memiliki kekuatan berenang sehebat makhluk laut sepertimu. Lalu kura-kura berkata, Tenanglah, Urashima. Kau tidak perlu berenang dengan kekuatanmu sendiri. Jika kau naik ke punggungku, akulah yang akan membawamu sampai tujuan dengan selamat. Tapi, bagaimana mungkin aku menunggangi punggungmu yang kecil? Memang terdengar tidak masuk akal, tetapi aku yakin kau bisa melakukannya. Cobalah, kemarilah dan naiklah ke punggungku, dan lihat apakah itu mustahil seperti yang kau pikirkan. Saat kura-kura selesai berbicara, Urashima melihat cangkangnya. Dan anehnya, dia melihat makhluk itu tiba-tiba tumbuh begitu besar sehingga seorang pria bisa dengan mudah duduk di punggungnya. Ini memang aneh. Kalau begitu Tuan Kura-kura, dengan izinmu, aku akan naik ke punggungmu. Tokoiso. Urashima berseru sambil melompat. Kura-kura tanpa menengok ke belakang, seolah-olah sudah biasa melakukan hal ini, dengan tenang berkata, Baiklah, sekarang kita akan berangkat sesuka hati kita. Setelah berkata demikian, dia melompat ke laut dengan Urashima di punggungnya. Mereka menyelam jauh mengarungi lautan untuk waktu yang lama, tetapi Urashima tidak sedikit pun merasa lelah, dan lebih anehnya lagi, pakaiannya juga tidak basah. Akhirnya, di kejauhan tampaklah sebuah gerbang megah, dan di belakang gerbang itu, tampak atap istana yang panjang dan miring di cakrawala. Ya, sepertinya gerbang istana yang besar baru saja muncul. Tuan Kura-kura, tempat apakah itu?
Itu adalah gerbang besar Istana Ringgin. Atap besar yang kamu lihat di belakang gerbang adalah Istana Raja Laut itu sendiri. Jadi, kita akhirnya tiba di Istana Raja Naga Laut. Ya, benar sekali. Dan kita tiba dengan sangat cepat, bukan? Sementara dia berbicara, kura-kura mencapai sisi gerbang. Dan disinilah kita, di Istana Raja Naga Laut. Anda harus berjalan dari sini. Kemudian kura-kura pergi ke depan menemui penjaga gerbang dan berkata, Ini Urashima Taro dari negara Jepang. Aku mendapat kehormatan untuk membawanya sebagai pengunjung ke kerajaan ini. Tolong tunjukkan jalannya. Kemudian penjaga gerbang yang adalah seekor ikan segera memimpin jalan melalui gerbang di depan mereka. Ikan kakap merah, ikan flounder, sol, soto, dan semua pengikut utama Raja Naga Laut keluar untuk menyambut orang asing yang merupakan tamu kehormatan mereka. Urashima-sama. Selamat datang di Istana Laut, rumah Raja Naga Laut. Anda datang dari negara yang begitu jauh. Dan Anda, Tuan Kura-Kura, kami sangat berhutang budi kepada Anda atas semua kesulitan dalam membawa Urashima ke tempat ini. Silakan ikuti kami lewat sini. Dan dari sini seluruh gerombolan ikan menjadi pemandunya. Urashima yang hanya seorang nelayan miskin tidak tahu bagaimana harus bersikap di istana. Tetapi para pemandunya yang ramah dan baik hati membuatnya merasa nyaman dan percaya diri. Ia mengikuti mereka dengan tenang berjalan menuju ke dalam istana. Ketika dia tiba di pintu, seorang putri cantik dengan pelayannya keluar untuk menyambutnya. Dia lebih cantik dari manusia manapun. Ia mengenakan gaun berwarna merah dan hijau lembut yang tampak mengalir seperti gelombang ombak dengan benang emas berkilauan pada lipatan gaunnya. Rambut hitamnya indah tergerai di bahunya dengan gaya rambut seperti putri raja ratusan tahun yang lalu. Dan ketika dia berbicara, suaranya terdengar seperti musik di atas air. Urashima terpana dan tenggelam dalam pesona sang putri hingga tak mampu berkata-kata. Kemudian dia tiba-tiba tersadar dan teringat bahwa dia seharusnya membungkuk memberi hormat pada Tuan Putri. Urashima Taro, dengan senang hati aku menyambutmu di kerajaan ayahku. Aku mengirim seorang utusanku untuk membawamu kemari untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupku, karena sesungguhnya akulah kura-kura yang kau selamatkan kemarin. Jika kau mau, kau boleh tinggal selamanya di tanah abadi ini, di mana musim panas tidak pernah usai dan di mana kesedihan tidak pernah datang. Aku akan menjadi pengantinmu jika kau mau, dan kita akan hidup bersama dengan bahagia selamanya. Urashima mendengarkan kata-kata Tuan Putri yang manis sambil menatap wajahnya yang cantik. Hatinya dipenuhi dengan keajaiban dan kegembiraan yang besar. Bertanya-tanya apakah semua ini hanyalah mimpi. Kemudian Urashima menjawab, Beribu-ribu terima kasih atas ucapan baik Anda. Tidak ada yang bisa saya harapkan selain diizinkan untuk tinggal di sini bersama Anda di tanah yang indah ini. Tempat yang sering saya dengar, tetapi belum pernah saya lihat sampai hari ini. Ini adalah tempat paling indah yang pernah saya lihat di sepanjang hidup saya. Saat itu juga, pesta pernikahan Urashima dan Putri Raja Laut diselenggarakan dengan megah. Hidangan-hidangan istimewa yang begitu melimpah disajikan di atas nampan kerang. Makhluk-makhluk laut berpakaian pesta dan menyaksikan sepasang pengantin ini saling mengikat janji. Kemudian, musik dimainkan dan ikan-ikan dengan sisik perak dan ekor emas mulai menari. Urashima menikmati pesta itu dengan sepenuh hati. Di sepanjang hidupnya, belum pernah ia duduk di pesta yang begitu menakjubkan. Ketika pesta selesai, Putri mengajak mempelai laki-lakinya berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar istana. Kemudian nelayan yang bahagia itu mengikuti mempelai wanitanya melihat semua keajaiban di negeri ajaib itu, di mana kemudaan dan kegembiraan berjalan beriringan dan tidak ada waktu maupun usia yang bisa menyentuh mereka. Istana itu dibangun dari karang dan dihiasi dengan mutiara.
Keindahan dan keajaibannya begitu luar biasa sehingga tidak ada satu kata pun yang dapat menggambarkannya dengan tepat. Bagi Urashima, bagian istana yang terindah adalah taman yang mengelilinginya. Pemandangan di taman itu sangat luar biasa. Keindahan 4 musim dapat dilihat di taman itu. Di sebelah timur, pohon prem dan sakura terlihat mekar penuh. Burung bulbul bernyanyi dan kupu-kupu terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lainnya. Melihat ke arah selatan, semua pohon tampak hijau di musim panas yang cerah. Terdengar bunyi jangkrik berderik bersautan. Melihat ke arah barat, pohon maple merah menyala, seperti warna langit senja saat matahari terbenam. Dan bunga krisan mekar dengan sempurna. Di sebelah utara, tanahnya berwarna putih keperakan karena salju. Pepohonan juga tertutup salju dan kolamnya tertutup lapisan es yang tebal. 3 hari telah berlalu. Setiap hari selalu ada kegembiraan dan keajaiban baru untuk Urashima. Begitu besar kebahagiaannya sehingga dia melupakan segalanya. Ia lupa akan rumah, negara, bahkan kedua orang tuanya. Tiba-tiba, dia ingat akan siapa dirinya yang sebenarnya dan sadar bahwa dia bukanlah pemilik istana yang indah ini. Kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, Aku tidak boleh tinggal di sini, karena aku punya orang tua di rumah. Mereka pasti cemas sekali karena aku tidak pulang. Aku harus pulang saat ini juga. Dan dia mulai mempersiapkan perjalanan dengan sangat tergesa-gesa. Kemudian dia pergi berpamitan pada istrinya yang cantik. Ia membungkuk rendah di depannya dan berkata, Aku sangat senang menghabiskan waktu bersamamu, Otohime-sama. Kebaikanmu sangat luar biasa daripada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi sekarang, aku harus mengucapkan selamat tinggal. Aku harus kembali pada kedua orang tuaku yang sudah tua. Kemudian Otohime-sama mulai menangis dan berkata dengan lembut dan sedih, Apakah kau tidak betah di sini, sehingga kau meninggalkanku begitu cepat, Urashima? Kumohon tetaplah bersamaku, hanya 1 hari lagi. Tetapi Urashima khawatir akan kedua orang tuanya. Dan di Jepang, kewajiban berbakti pada orang tua lebih kuat dari segalanya. Ia tetap memutuskan untuk pulang menemui kedua orang tuanya. Maafkan aku, Putri. Bukan maksudku ingin meninggalkanmu. Tetapi aku harus pergi untuk menemui kedua orang tuaku. Izinkan aku pergi 1 hari saja, dan setelah itu aku akan kembali padamu. Putri tahu bahwa ia tidak dapat menahan Urashima walaupun hanya 1 hari. Kemudian Putri menyerahkan sebuah kotak pernis indah yang diikat dengan tali sutra merah dan dengan sedih berkata, Baiklah, Urashima. Aku akan mengirimmu kembali kepada ayah ibumu. Sebagai tanda cinta kita, aku akan memberimu kotak ini dan tolong bawa kembali bersamamu. Urashima merasa sungkan menerima hadiah itu karena ia telah menerima begitu banyak kebaikan dari sang putri. Setelah semua kebahagiaan yang kuterima, sepertinya tidak tepat bagi saya untuk menerima hadiah lagi. Aku akan menuruti keinginanmu. Tetapi, kotak apakah ini? Itu adalah tamate bako yang berisi sesuatu yang sangat berharga. Kumohon, berjanjilah padaku bahwa apapun yang terjadi, jangan pernah membuka kotak ini. Karena jika kau membukanya, sesuatu yang mengerikan akan terjadi padamu. Setelah berjanji tidak akan pernah membuka kotak itu, Urashima pun pergi dengan menunggangi kura-kura. Dia melihat ke belakang untuk melambaikan tangannya pada Otohime-sama sampai akhirnya ia tidak dapat melihatnya lagi. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Urashima tiba di teluk yang sangat ia kenal. Kemudian ia tiba di pantai, tempat di mana dia biasa berangkat melaut, sementara kura-kura kembali ke istana Raja Laut. Ketakutan aneh menguasai Urashima saat ia berdiri di pantai itu dan melihat ke sekelilingnya. Mengapa orang-orang yang lewat di sana memiliki wajah dan penampilan yang sungguh berbeda? Mereka juga menatap Urashima dengan bingung. Ada apa ini? Pantainya sama, bukitnya juga sama, tetapi tak seorang pun yang dapat ia kenali.
Masih bertanya-tanya dalam hati, ia berjalan cepat menuju rumahnya. Ketika ia tiba, betapa terkejutnya dia melihat rumahnya telah berubah. Lalu ia berdiri di depan rumah itu dan berseru, Ayah, ibu, aku pulang. Ketika ia hendak melangkah masuk, seorang pria asing keluar dari rumah itu. Mengapa? Apa sebenarnya yang sudah terjadi? Urashima berpikir mungkin saja orang tuanya telah pindah selama ia pergi. Dia mulai merasa cemas. Sesuatu pasti telah terjadi. Lalu ia bertanya pada pria asing itu. Permisi, namaku Urashima Taro. Beberapa hari yang lalu, aku dan kedua orang tuaku masih tinggal di rumah ini. Aku telah pergi selama beberapa hari. Apakah kau tahu kemana perginya kedua orang tuaku? Ekspresi yang sangat bingung muncul di wajah pria itu. Dan masih menatap wajah Urashima dengan seksama, dia berkata, Apa? Kamu Urashima Taro? Iya, aku Urashima Taro. Hahaha, jangan bercanda. Memang benar bahwa dahulu kala ada seorang pria bernama Urashima Taro pernah tinggal di desa ini. Tetapi itu adalah cerita yang berusia 300 tahun. Dia tidak mungkin hidup sekarang. Ketika Urashima mendengar kata-kata aneh ini, dia ketakutan dan memohon. Tolonglah, jangan bercanda. Aku sangat bingung saat ini. Aku benar-benar Urashima Taro. Dan aku pasti belum hidup selama 300 tahun. Sampai 4 atau 5 hari yang lalu, aku masih tinggal di tempat ini. Tolong katakanlah yang sebenarnya. Tapi wajah pria itu semakin muram dan dia menjawab, Kau mungkin benar atau bukan Urashima Taro. Aku tidak tahu. Tetapi Urashima Taro yang pernah ku dengar adalah seorang pria yang hidup 300 tahun yang lalu. Mungkin kau adalah arwahnya yang datang untuk mengunjungi kembali rumah lamamu? Urashima mulai kesal dan ia memijak-mijakkan kakinya ke tanah. Mengapa kau mengejekku? Aku bukan roh. Aku adalah manusia yang hidup. Apakah kau tidak melihat kakiku? Tapi Urashima Taro hidup 300 tahun yang lalu. Hanya itu yang saya tahu. Bahkan hal itu tertulis dalam sejarah desa. Desak pria itu. Ia tidak percaya apa yang dikatakan Urashima. Urashima tersesat dalam kebingungannya sendiri. Dia sekali lagi melihat ke sekelilingnya. Segala sesuatu tampak sangat berbeda. Perasaannya tidak enak, karena mungkin saja perkataan pria itu memang benar. Waktu yang ia habiskan di istana Raja Naga Laut bukanlah beberapa hari, melainkan ratusan tahun. Dan kalaupun itu memang benar, orang tuanya dan semua orang yang ia kenal pastilah sudah meninggal. Tidak ada lagi yang dapat ia lakukan di sana. Dia harus kembali kepada istrinya yang cantik. Urashima berjalan kembali ke pantai sambil membawa kotak yang diberikan sang putri kepadanya. Segalanya begitu membingungkan bagi Urashima. Ia sudah kehilangan rumah dan orang-orang yang ia sayangi. Tiba-tiba dia teringat kotak itu, Tamate Bako. Sang putri mengatakan bahwa isinya sangat berharga dan ia tidak boleh membukanya. Tetapi saat ini, ia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Ia berpikir, mungkin dengan membuka kotak itu, ia dapat menemukan sesuatu yang dapat membantunya menemukan jalan kembali kepada sang putri. Ya, pasti begitu. Ia meyakinkan dirinya sendiri, mencari pembenaran atas tindakan pelanggaran janji ini. Dengan sangat perlahan, dia melepaskan tali sutra merahnya dan perlahan dia mengangkat tutup kotak yang berharga itu. Dan apa yang dia temukan? Sungguh aneh. Di dalam kotak itu muncul 3 gumpalan awan ungu kecil yang indah. Awan ungu itu kemudian menutupi wajah Urashima beberapa saat dan kemudian melayang seperti uap di atas laut. Urashima yang ketika tiba di tempat itu sebagai pemuda yang kuat dan tampan berusia 24 tahun, tiba-tiba berubah menjadi sangat-sangat tua. Punggungnya berlipat dan menjadi bungkuk seiring bertambahnya usia. Rambutnya memutih, kulit dan wajahnya berkerut, dan dia jatuh mati di pantai. Urashima yang malang.
Karena ketidakpatuhannya, dia tidak pernah bisa kembali kepada istrinya yang cantik, sang putri Raja Naga Laut. Kira-kira kenapa ya putri memberikan kotak itu pada Urashima? Mencurigakan bukan? Apakah kalian tahu alasannya? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Akhir kata, terima kasih sudah menyimak video Amastro kali ini dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye.